semuanya sudah siap dan tentunya kita sudah mempelajari ya, sudah mengetahui mengenai tentang peristiwa Badar atau perang Badar. Ya. Ini ada outline-nya ya, kita mengetahui bahwa indikator-indikatornya yaitu sebab-sebab terjadinya peristiwa Badar, kronologis peristiwa Badar, serta faktor-faktor kemenangan dalam peristiwa Badar. Kemudian setelah kemenangan tersebut ada ujian pasca kemenangan. Nah, adapun sebab-sebab terjadinya peristiwa Badar, perang Badar ini terjadi pada tahun kedua Hijriah, ya, bulan Ramadan, 17 Ramadan atau 17 Maret tahun 624 Masehi. Nah, perang ini melibatkan 314 orang pasukan umat Islam dan lebih dari 1.000 orang dari kaum Quraisy. Nah, adapun perang Badar ini merupakan perang pertama yang dilakukan umat Islam sejak peristiwa hijrah pada tahun 622 Masehi. Nah, perang Badar ini dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 123. Kemudian masih sama bahwa di Al-Quran sudah dijelaskan terkait mengenai peristiwa Badar atau perang Badar. Nah, Badar itu ya berasal dari nama sumber mata air yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Awalnya tersiar kabar bahwa di kota Madinah ada kafilah kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan meninggalkan Syam untuk pulang ke Mekah. Nah, kafilah tersebut membawa 1.000 ekor unta beserta barang berharga lainnya. Nah, umat Islam pun menghadang rombongan kafilah tersebut hanya untuk mengambil hak-hak mereka yang dulu pernah dirampas oleh Abu Sufyan semasa berada di Mekah. Nah, adapun kronologi dari peristiwa Badar ya, perang Badar ini sebenarnya merupakan penyergapan pada kafilah pimpinan Abu Sufyan yang pulang dari ekspedisi dagang dari Syam atau Suriah kalau sekarang ya namanya. Kemudian bahwa penyergapan tersebut penting karena menjadi simbol politis dari pengaruh Islam di tanah Arab. Nah, di dalam buku Muhammad Prophet for Our Time, Karen Armstrong tahun 2006 menulis bahwa saat Abu Sufyan mendengar kabar bahwa kaum muslimin bermaksud menyerang kafilahnya, maka Abu Sufyan mengambil rute berbeda. Mereka bertolak menjauh dari jalur pantai Laut Merah dan Abu Sufyan pun mengirim utusan untuk berangkat ke Mekah demi meminta bantuan. Nah, mendengar bahwa umat Islam akan menyerang kafilah Abu Sufyan, kaum Quraisy maka menjadi berang. Mereka mempunyai rencana penyergapan oleh pasukan Muslim Madinah itu dinilai menodai kehormatan kaum Quraisy. Maka itu, kabilah-kabilah di Mekah segera memasuk bala tentara dengan jumlah total 1.000 orang guna menghadapi pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Nah, di antara pasukan Quraisy itu bahkan terdapat kabilah kerabat Rasulullah dari Bani Hashim seperti paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, dan lain sebagainya. Pertempuran besar pun dalam perang Badar terjadi di luar perkiraan umat Islam. Sejak awal bahwa Nabi Muhammad SAW merencanakan pengerahan pasukan muslim buat penyergapan biasa, bukan demi perang besar. Karena itulah, pasukan Islam saat itu tidak banyak, hanya sekitar 313 orang atau terhitung 314 dengan Rasulullah SAW. Tariq Ramadan tahun 2014 dalam bukunya Footsteps of the Prophet, Lessons from the Life of Muhammad menuliskan bahwa ketika kedua pasukan berkemah di Badar, tampak sekali perbedaan kekuatan antara tentara Quraisy dengan pasukan Muslim. Nah, adapun faktor-faktor kemenangan dalam peristiwa Badar. Ketika melihat besarnya tentara Mekah beserta banyaknya persenjataan, zirah, tombak, pedang, dan alat-alat tempur yang lengkap, Nabi Muhammad SAW sempat menangis, lalu bermunajat dengan membaca doa, "Ya Allah,
Jikalau rombongan yang bersamaku ini ditakdirkan untuk binasa, tak akan ada seorang pun setelah aku yang akan menyembahmu. Semua orang beriman akan meninggalkan agama nan sejati. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa Rasulullah benar-benar pasrah dan tawakal dan berharap hanya pada Allah. Jika perang Badar ini menang di kaum Quraisy, maka Islam itu hanya tinggal nama saja dan tidak akan ada lagi orang yang menganut Islam. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW merancang strategi. Beliau menjejekkan tentaranya dalam formasi sekaligus memerintahkan agar sumur-sumur segera guna memutus pasokan air ke pasukan kaum Quraisy. Nah, adapun faktor-faktor dari kemenangan dalam peristiwa Badar, strategi lainnya adalah mengawali perang dengan pertempuran jarak jauh. Ya. Luar biasa lagi Rasulullah cerdas dan mempunyai strategi yang gitu ya, yang penuh trik gitu ya, sehingga pasukan muslim bisa menang ya. Ketika pasukan Quraisy bertolak untuk menyerang, pasukan Islam tidak segera menyambutnya dengan duel fisik langsung, melainkan lebih dahulu menembakkan anak-anak panah dari kejauhan. Setelah itu, baru mereka menghunuskan pedang dan bertempur satu lawan satu. Dengan strategi yang rapi dan penuh perhitungan, setelah setengah hari, 50 pemimpin suku Quraisy tewas, termasuk Abu Jahal, sementara sisanya banyak yang kabur. Luar biasa. Kemudian adapun ujian pasca kemenangan dari perang Badar yang telah diraih oleh kaum muslimin, yaitu bahwa pertempuran Badar ini diriwayatkan tidak berlangsung lama. Diperkirakan hanya butuh waktu sekitar 2 jam bagi pasukan muslim untuk memporak-porandakan pertahanan bala tentara Quraisy dan memanfaatkan kekacauan tersebut untuk memenangkan perang. Sekembalinya dari Badar, dalam perjalanan pulang, Nabi Muhammad SAW mengucapkan hadis yang sangat penting dan sangat masyhur ya bagi kalangan kaum muslimin pada saat ini, yaitu kita baru kembali dari jihad kecil, yaitu peperangan Badar dan menuju jihad yang besar. Nah, saat itu para sahabat bingung, padahal perang Badar ini adalah perang yang paling dahsyat yang mereka lakukan. Dan Rasulullah menyambung dari kalimatnya itu bahwa ada sahabat yang menanggapi dari hadis beliau, wahai Rasulullah, jihad apa yang besar selain dari perang Badar ini, wahai Rasul? Nah, beliau menjawab, jihad melawan hawa nafsu. Nah, karena menundukkan hawa nafsu adalah hakikat dari jihad yang sebenarnya. Oleh karena itu, satu hikmah perang Badar di bulan Ramadan adalah ketegaran berjihad melawan hawa nafsu sendiri. Kendati demikian, sebenarnya saat terjadi perang Badar ada rukhsah atau keringanan bagi umat Islam untuk tidak berpuasa, seperti yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadisnya, yaitu kami berperang bersama Rasulullah SAW. Di antara kami ada yang berpuasa, ada pula yang berbuka. Nah, orang yang berpuasa tidak menyuruh orang untuk berbuka ataupun sebaliknya. Hadis riwayat Ibnu Mulak. Baik, jadi ujian pasca kemenangan dari perang Badar ya, kemenangan yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kaum muslimin pada perang Badar menorehkan luka yang amat dalam bagi kaum musyrikin dan kekuatannya sehingga memicu berbagai tindakan balas dendam. Akibatnya, sesudah perang Badar tercatat beberapa peperangan lagi dalam sejarah Islam. Yang pertama adalah rencana membunuh Rasulullah SAW. Suatu ketika, Umayyah bin Wahab berbincang-bincang dengan Sufyan bin Umayyah tentang kekalahan yang mereka derita dalam perang Badar. Kemudian, Umayyah mengatakan kepada Sufyan bahwa seandainya dia tidak memiliki tanggungan hutang dan keluarga yang dikhawatirkan, maka dia akan berangkat ke Madinah untuk membunuh Rasulullah. Mendengar kalimat tersebut, maka Sofwan tidak menyia-nyiakannya. Dia berjanji untuk melunasi hutang dari Umair dan berjanji untuk
memenuhi kebutuhan dari keluarganya jika dia berhasil membunuh Rasulullah. Mereka pun bersepakat dan mereka mulai menyusun rencana. Nah, ketika Umair tiba di Madinah, dia bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga dia ketakutan karena sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab ini, kita dapat mengetahui bahwa beliau ini tegas dan ditakuti oleh kaum Quraisy. Ya. Umar bin Khattab membawa orang ini menghadap Rasulullah dan kemudian terjadi dialog antara Umair dan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Umair agar menjelaskan dengan jujur tentang kedatangannya ke Madinah. Kemudian Umair menyebutkan bahwa kedatangannya adalah untuk menebus putranya yang bernama Wahab yang ditawan oleh kaum muslimin dalam perang Badar. Nah, Rasulullah menyingkap kedustaan orang ini karena Rasulullah sudah diberitahu oleh malaikat bahwa oleh Allah bahwa rencana busuk dari Umair datang ke Madinah. Nah, Rasulullah menyingkap kedustaan orang ini dengan menanyakan pembicaraannya bersama Sofwan di Mekah. Mendengar ini, Umair pun terkagum-kagum dan inilah yang menyebabkan dia masuk Islam. Yang tadinya mempunyai rencana yang berdebu-debu untuk membunuh Rasulullah, ternyata malah memeluk Islam. Rasulullah meminta para sahabat untuk mengajari Umair tentang Islam dan membebaskan putranya yang tertawan. Nah, insya Allah ya. Akhirnya Umair pun mulai berdakwah dan bersemangat untuk menjadikan kaum kafir Quraisy masuk Islam. Kemudian yang kedua adalah perang Sawik. Seorang tokoh Quraisy yang selamat dari sergapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang bernama Abu Sufyan menyimpan dendam menyusul dari kekalahan kaum kafir dalam perang Badar lalu. Secara diam-diam, dia berangkat ke Madinah dengan membawa 200 orang pasukan berkuda. Pada tanggal 5 Zulhijjah pada tahun kedua Hijriah, Abu Sufyan beserta pasukan memasuki Madinah. Dia langsung menuju Bani Nadir di daerah pinggiran Madinah. Setelah bergabung dengan Bani Nadir, mereka pun menyerang dari lembah Ulaid. Mereka berhasil membunuh 2 orang kaum muslimin serta membakar kebun kurma dan kembali ke Mekah. Ketika kaum muslimin mengetahui tindakan balas dendam Abu Sufyan ini, di bawah pimpinan Rasulullah, mereka berusaha menyusul pasukan Abu Sufyan sampai ke Qorqatatul Khazab, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, perang ini dinamakan Perang Ghazwatus Sawik. Baik, yang selanjutnya ketiga adalah Perang Qorqorah Al-Khudri. Ya, pada pertengahan Muharram tahun kedua dari Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar Madinah dengan ratusan pasukan. Tindakan ini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ambil setelah mendengar ada persekongkolan untuk menyerang kaum muslimin yang dilakukan oleh kabilah-kabilah yang selama ini meraup keuntungan dari bisnis kaum Quraisy. Karena daerah mereka dilalui oleh kafilah dagang Quraisy, di antaranya kabilah-kabilah dari Bani Sulaim dan Bani Ghatafan serta beberapa kabilah lainnya, mereka berkumpul di Qorqorah Al-Khudri, yaitu sumber mata air milik Bani Sulaim. Ketika mendengar kabar tentang kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta pasukannya, mereka melarikan diri dan meninggalkan ternak mereka menjadi ghanimah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, keempat adalah Ka'ab bin Al-Ashraf, sang penghasut. Nah, diceritakan bahwa orang ini dinisbatkan kepada Bani Nabahan dari Thayyib. Orang tua Ka'ab ini pernah melakukan pembunuhan pada masa jahiliyah, lalu dia pergi ke Madinah. Nah, di Madinah dia bergabung dengan Bani Nadir dan menikahi Uqailah putri Abu Hakim. Dari pernikahan ini lahirlah Ka'ab bin Abi bin Al-Ashraf. Nah, Ka'ab ini terkenal sebagai seorang penyair terkenal. Dia sangat geram dengan kemenangan yang dipetik kaum muslimin dalam perang Badar.
Setelah perang Badar usai, dia sengaja pergi ke Mekah untuk menyatakan bela sungkawa kepada kaum kufar Quraisy atas korban yang berjatuhan dari pihak mereka dan sekaligus membakar semangat mereka untuk membalas dendam dan juga mencaci maki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di Mekah, Abu Sufyan bertanya kepada Ka'ab bin Al-Ashraf, "Saya mau bertanya kepadamu dengan nama Allah. Apakah agama kami yang lebih dicintai Allah ataukah agama Muhammad dan para sahabatnya? Siapakah di antara kami yang lebih dekat hidayahnya dan yang lebih mendekati kebenaran?" Ka'ab menjawab, "Jalan kalian lebih lurus." Nah, Ka'ab ini menyatakan bahwa jalannya Abu Sufyan ini adalah jalan yang lurus dan mempunyai hidayah dibandingkan dengan agamanya Rasulullah. Lalu Allah Azza wa Jalla pun menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah, "Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada Jib dan Tugu dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang beriman." Nah, ketika Ka'ab bin Al-Ashraf kembali ke Madinah, dia melantunkan syair yang berisi sanjungan terhadap kaum muslimin, terhadap kaum muslimah, karena orang ini telah menghasut kaum kafir Quraisy, juga mencaci maki Rasulullah. Padahal kaum Yahudi Madinah ini sudah terikat perjanjian dengan Rasulullah untuk tidak membantu orang yang memusuhi Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memerintahkan agar orang ini dibunuh sebagai hukuman dan shock terapi bagi yang lain. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan tugas ini kepada para sahabat beliau, dan Rasulullah pun bersabda, "Siapakah yang bersedia membunuh Ka'ab bin Ashraf karena ia telah menyakiti Allah dan Rasulnya?" Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mendengar tawaran ini, maka Muhammad bin Maslamah radhiyallahu an, salah seorang sahabat, menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan tugas berat ini. Dan Muhammad bin Maslamah pun membuat rencana matang untuk melaksanakan tugas ini. Dia meminta izin kepada Rasulullah untuk mengucapkan perkataan yang menyenangkan Ka'ab, si Yahudi yang mengkhianati perjanjian ini. Rasulullah pun memberikan izin kepada beliau radhiyallahu an untuk melakukannya. Dia mendatangi Ka'ab dan mengatakan, apa yang baik mengenai ujian pasca kemenangan. Mendengar ini, Ka'ab mengatakan, "Demi Allah, kalian akan semakin sengsara karena orang ini." Lalu Muhammad bin Maslamah mengatakan, "Sesungguhnya sekarang kami telah mengikutinya dan kami tidak ingin meninggalkannya sebelum kami mengetahui akhir urusan orang ini." Maksudnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad bin Maslamah radhiyallahu an melanjutkan, "Aku ingin kamu meminjamkan sesuatu kepadaku." Ka'ab bertanya, "Apa jaminannya?" Muhammad bin Maslamah menjawab, "Apa yang kamu minta sebagai jaminan?" Awalnya, Ka'ab meminta jaminan yaitu istri-istri sahabat, namun ditolak oleh Muhammad bin Maslamah. Lalu, dia meminta anak-anak dari mereka sebagai jaminan, namun permintaan itu pun ditolak oleh Muhammad bin Maslamah. Akhirnya, mereka sepakat untuk menjadikan senjata sebagai jaminan dalam akad pinjam-meminjam itu. Nah, setelah terjadi kesepakatan antara Muhammad bin Maslamah dengan Ka'ab, dia berjanji kepada Ka'ab untuk datang lagi kepadanya dengan ditemani Harith bin Bishr, Abad bin Bishr, Abu Na'ilah, serta Abu Abbas bin Jabal. Pada malam yang telah dijanjikan, mereka datang kepada Ka'ab dan memintanya untuk menemui mereka. Ka'ab pun keluar menemui mereka, meskipun dia sudah diperingatkan oleh istrinya yang merasakan firasat buruk. Dia tetap keluar dan akhirnya kesempatan ini tidak disia-siakan oleh para sahabat untuk memberikan pelajaran kepada sang pengkhianat itu. Nah, ketika orang-orang Yahudi ini mengetahui kejadian ini dan menjadikan sebagai argumen, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada mereka perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan Ka'ab bin Al-Ashraf. Mereka terkaget dan merasa khawatir terhadap keselamatan diri mereka. Melihat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka untuk membuat perjanjian damai di antara mereka. Lalu terbentuklah
perjanjian damai sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abu Dawud. Namun menurut pendapat yang kuat, perjanjian damai ini hanya sebagai penguat dari perjanjian damai yang pernah disepakati sebelum terjadi perang Badar. Nah, yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi Madinah yang dikenal dengan Sahifah Madinah atau yang terkenal yang biasa kita kenal dengan Piagam Madinah. Adapun pelajaran dari kisah ini ya tentang peristiwa Badar, yang pertama adalah dalam peristiwa pembunuhan terhadap Ka'ab bin al-Ashraf, ini terdapat dalil persyariatan hukum muslihat supaya bisa menghukum orang yang berhak mendapatkan hukuman karena pengkhianatan yang dilakukannya. Yang kedua, boleh berdusta kepada musuh dan boleh menipu mereka karena peperangan itu memang penuh tipuan. Yang ketiga, hukuman mati bagi para pengkhianat akan menimbulkan rasa takut pada orang lain sehingga tidak berani melakukan pengkhianatan. Baik, terima kasih.